Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyatuhal ummahat wal akhawat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yaitu tentang belajar bahasa Arab untuk pemula, ya, setelah beberapa pekan kita libur, ya. Baik, pembahasan kita hari ini insya Allah membahas tentang man'ud dan na'at, ya, man'ud dan na'at. Nah, perlu diketahui bahwasanya pembahasan tentang man'ud dan na'at dan juga pembahasan yang lalu tentang mudhaf dan mudhaf ilaih itu merupakan pembahasan yang sangat penting, ya, karena ini sangat banyak kita dapati baik di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, kitab-kitab para ulama, ya, itu banyak sekali ditemukan mudhaf dan mudhaf ilaih, begitu juga man'ud dan na'at. Maka kita akan membahas hari ini tentang man'ud dan na'at. Nah, sebelum kita lanjutkan tentang man'ud dan na'at, kita ulangi sedikit berkaitan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Kita sebutkan mudhaf itu adalah yang bersandar, sedangkan mudhafun ilaih adalah yang disandari. Nah, biasanya mudhaf dan mudhaf ilaih ini digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya, kitabun, Muhammadun, ya, kitab artinya buku, Muhammad, ya, Muhammad. Nah, sekarang kita ingin mengatakan kitabnya Muhammad. Maka caranya adalah dengan menjadikan dua kata ini sebagai mudhaf dan mudhafun ilaih. Jadilah kitabu Muhammadin. Kitab disebut mudhaf, Muhammad sebagai mudhafun ilaih. Nah, artinya adalah bukunya Muhammad. Jadi di antara mudhaf dan mudhaf ilaih itu ditambah katanya, menunjukkan kepemilikan. Nah, itulah kebanyakan untuk mudhaf dan mudhaf ilaih itu diartikan nya di tengahnya, ya. Kitabu Muhammadin, bukunya Muhammad. Ya, dan aturan untuk mudhaf dan mudhaf ilaih, kita katakan untuk aturan mudhaf, mudhaf berarti yang bagian depan, ya, yang kitab itu. Aturannya adalah tidak boleh beralif lam. Jadi tidak boleh al-kitab, ya, kitab. Tidak boleh bertanwin. Artinya tidak boleh kitabun atau kitaban atau kitabin. Bisa kitabu, kitaba atau kitabi. Ya. Adapun harokat akhir sesuai kedudukannya dalam kalimat. Nah, untuk pembahasan tentang kedudukan satu kata dalam kalimat, ya, ada isyarat sebelumnya di pelajaran-pelajaran sebelumnya, cuman hanya sedikit, ya. Untuk pembahasan ini nanti akan kita bahas kalau sudah banyak mufradat yang terkumpul, banyak kaidah yang kita miliki, baru kita akan membahas kedudukan kata dalam kalimat. Yang jelas, untuk mudhaf baris akhirnya itu sesuai kedudukannya dalam kalimat. Itu untuk mudhaf. Adapun aturan mudhaf ilaih yang tadi Muhammadun atau Muhammadin gitu, ya, kitabu Muhammadin, maka boleh beralif lam. Artinya kalau misalnya al-mudarris, kitabul mudarrisi, itu boleh. Tapi tentunya kalau ada alif lam tidak boleh bertanwin. Boleh juga bertanwin.
Artinya kalau tidak ada alif lam seperti Muhammadin boleh bertanwin. Tapi kalau ada tanwin nggak boleh ada alif lam, ada alif lam nggak boleh bertanwin. Nah, adapun barisnya itu selalu majrur. Nah, untuk sementara alamat atau tanda majrur itu adalah dengan kasroh. Ya, karena ada alamat majrur yang lain, tapi untuk sementara kita beri baris kasroh. Ya, baik. Misalnya sayyaratun khalidun, maka jadilah sayyaratu khalidin. Mudhaf sayyarah, maka tidak boleh alif lam, tidak boleh bertanwin, dan harokatnya sesuai kedudukannya. Di sini untuk sementara kita barisi dhammah karena nggak ada apa-apa sebelumnya, maka hukum asalnya dhammah. Adapun mudhafun ilaih boleh ada alif lam, boleh tanwin. Di sini ada tanwin, ya, dan barisnya selalu majrur. Nah, di sini alamat jarnya adalah atau alamat majrurnya adalah dengan kasrah. Sayyaratu khalidin. Baik. Nah, itu untuk mudhaf mudhaf ilaih. Contoh yang lain, qalamun apa? Al-mudarrisu. Jadilah qalamul mudarrisi. Pulpennya guru. Ya, ini mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, sekarang kita akan bahas tentang man'ut dan na'at. Nah, mungkin ada yang mendengar ya mereka menyebutnya na'at man'ut gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat susunannya ternyata man'ut dulu baru na'at ya. Jadi kalau ada yang menyebut na'at man'ut ya sebenarnya urutan yang betul adalah man'ut dan na'at. Baik. Adapun yang dimaksud dengan man'ut adalah yang disifati. Adapun yang disebut dengan na'at atau na'tun itu adalah sifat. Baik. Nah, biasanya man'ut dan na'at di tengah-tengahnya diartikan yang. Ada kata yang di tengahnya. Berarti ini kan menunjukkan sifat. Jadi kalau kita ingin menyifati benda tertentu, nah maka kita akan mengikuti kaidah man'ut dan na'at. Baik. Na'at selalu mengikuti man'ut dalam empat hal. Sebelum itu, begini ya, biar lebih jelas. Sebentar, nah. Baik. Mungkin di sini tadi ya. Baik. Baik, Ana akan rubah. Ini kitabun Muhammadun, kita rubah jadi naat man'ut atau man'ut naat. Ya, misalnya kita sebutkan eh kitabun atau ilmun nafi'un aja gitu ya. Ilmun ilmun nafi'un. Ya. Maka bentuknya sama, tidak akan berubah. Jadi tetap ilmun di sini nafi'un. Nah, maka ilmun ini disebut dengan man'ut nafi'un, itu disebut dengan na'tun ya. Kita baris ya, man'utun ini disebut dengan na'tun. Nah, ini artinya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Baik. Nah, jadi kalau ada ilmun, kemudian kita ingin sifati ilmu ini dengan bermanfaat, yaitu nafi'un, maka tetap ya urutannya ilmun nafi'un. Ya, ilmun ini disebut man'ut yang disifati, nafi'un ini sifatnya.
na'tun. Artinya ilmu yang bermanfaat. Baik. Nah, aturan untuk na'at man'ut atau man'ut na'at. Na'at selalu mengikuti man'ut. Na'at berarti nafi itu ya. Sifat tadi mengikuti yang sebelumnya. Ya, na'at atau sifat selalu mengikuti man'ut yang disifati dalam empat hal. Yang pertama adalah jenisnya. Dan jenis ini kan bisa mudzakkar, muannas. Maksudnya, apabila man'utnya mudzakkar, na'at juga harus mudzakkar. Kalau man'utnya muannas, maka juga harus muannas na'atnya. Ya, nanti akan kita contohkan satu persatu. Jadi, hal yang pertama yang na'at selalu mengikuti man'ut adalah jenisnya. Yang kedua adalah jumlahnya. Nah, jumlahnya ini masalah jumlah atau isim itu kan secara jumlah dibagi menjadi tiga. Ada mufrad tunggal, ada musanna ya dua, ada jamak ya lebih dari dua, tiga dan seterusnya. Artinya kalau man'utnya mufrad, naatnya mufrad. Kalau musannanya kalau man'utnya musanna, naatnya juga harus musanna. Kalau man'utnya jamak, maka naatnya juga harus jamak. Yang ketiga, kejelasannya. Ya, kejelasannya ini ada dua macam, ada ma'rifah dan nakirah. Adapun yang dimaksud dengan ma'rifah adalah isim yang sudah jelas, yang kita ketahui atau yang kita sedang bicarakan. Kalau nakirah adalah benda yang belum jelas, yang dimaksud apa, ya. Nah, di antara tanda sesuatu itu ma'rifah, itu ada alif lamnya. Di antara tanda isim itu nakirah, tidak ada alif lamnya. Jadi kalau dari segi kejelasan ada alif lam dan tanpa alif lam. Jadi itu sementara kita katakan seperti itu. Ya, bisa ada alif lam berarti ma'rifah, tidak ada alif lam berarti nakirah, gitu ya. Dan yang keempat adalah baris akhirnya atau i'rabnya. Apabila man'utnya marfu, maka naatnya juga marfu. Ya, dan di antara tanda marfu itu adalah baris dhammah. Ya, kalau dhammah berarti dhammah gitu ya. Atau mansub. Nah, mansub itu di antara tandanya adalah fathah, fathah. Dan ada yang majrur, kasrah, kasrah. Ya, tentunya istilah marfu, mansub, majrur ini akan kita jelaskan lebih rinci nanti ketika kita belajar i'rab ya. Tapi untuk pemula cukup mengenal marfu biasanya alamatnya dhammah, mansub biasanya alamatnya fathah, majrur biasanya alamatnya adalah kasrah. Ya, walaupun tidak selalu seperti itu ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi yang namanya na'at itu selalu mengikuti man'ut dalam empat hal ya. Jenisnya bisa mudzakkar muannas, jumlahnya mufrad, musanna, jamak, kejelasannya bisa ma'rifah dan nakirah, dan baris akhirnya bisa marfu, mansub dan majrur. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Misalnya jenisnya mudzakkar. Kalau man'utnya mudzakkar, maka naatnya mudzakkar. Misal, baitun kabirun. Artinya rumah yang besar. Maka ketika man'utnya yaitu bait muzakkar, maka sifatnya atau naatnya itu juga muzakkar. Baitun kabirun. Kalau muannas, man'utnya maka naatnya juga muannas. Misal sayyaratun kabiratun, mobil yang besar. Nah, jadi diartikan yang di situ ya. Baik. Nah, itu dari segi jenisnya. Dari segi jumlahnya, tadi terbagi menjadi tiga. Ada mufrad, contohnya Tolibun jadidun. Siswa yang baru. Ya, satu siswa yang baru. Atau musanna. Berarti Tolibani jadidani. Dua orang siswa baru. Dua orang siswa yang baru. Kalau jama, Tulabun jududun. Tulab jamak dari tolib. Judud itu jamak dari jadid. Ya, para siswa yang baru. Maka di sini naat mengikuti man'ut dari segi jumlahnya. Baik dia tunggal, double, dua, atau jamak. Gitu ya. Baik. Yang ketiga dari segi kejelasannya, yaitu ma'rifah dan nakirahnya. Ma'rifah tadi yang sudah
kenal atau diketahui. Misalnya al-ma'u al-baridu, air yang dingin itu. Ya, kita tambahi itu menunjukkan bahwasanya airnya sudah diketahui oleh yang apa oleh pembicara. Sudah jelas. Air yang dingin itu. Ya, ada yang kedua, artinya kalau di sini pakai alif lam, berarti juga alif lam. Artinya man'utnya pakai alif lam, naatnya juga pakai alif lam. Kalau nakirah berarti tidak jelas tanpa alif lam. Misalnya qahwatun harratun, kopi yang panas. Ya, kopi yang panas. Baik, ini dari segi kejelasan. Berarti di sini tanpa alif lam maka juga tidak ada alif lamnya. Dan yang terakhir adalah baris akhirnya. Misalnya kalau marfu di antara tandanya adalah dhammah. Al-masjidu al-qaribu. Masjid yang dekat. Baik, di sini pakainya dhammah dhammah. Baik. Contoh yang lain kalau mansub pakainya fathah misalnya al-madrasata al-ba'idata. Fathah fathah. Sekolah yang jauh. Kemudian yang ketiga majrur tajirin goniyin. Pedagang yang kaya. Ini kasroh kasroh majrur majrur. Ya, kita tidak akan membahas tentang makna kapan kalau pakai domah maknanya apa? Ya, kalau fathah apa? Kasroh apa? Karena kita tidak bisa membedakan maknanya kecuali kalau kita masukkan naat manut ini di dalam kalimat. Ya, untuk sementara kita belum membuat kalimat sempurna ya dari mudhaf mudhaf ilaih ataupun naat manut. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membuat kalimat sempurna yang mana di situ terdapat mudhaf mudhaf ilaih dan man'ut dan na'at insya Allah. Baik. Nah, ini baris akhirnya. Pokoknya baris na'at itu mengikuti baris man'ut. Baik. Kalau kita lihat di sini misalnya zahratun jamilatun, bunga yang indah. Baik, ini na'at man'ut na'at juga. Baik, yang menjadi pertanyaan di sini gini ya. Gini. Coba untuk Ummu Abdillah. Di sini ada zahratun jamilatun. Pertanyaannya jenisnya ini apa? Dari segi jenisnya apakah dia muzakkar atau muannas? Mu'annas Ustaz. Muannas. Baik. Berarti dari segi jenis dua-duanya adalah muannas. Baik, itu tandain muannas. Maryam. Dari segi jumlahnya apakah mufrad, musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Baik. Sama-sama mufrad. Baik. Kemudian Ririn. Dari segi kejelasan apakah ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Ya, karena nggak ada alif lam di sini. Baik. Risna Hardianti, baris akhirnya marfu, mansub atau majrur? Marfu. Nah, marfu dengan dhamma. Baik. Contoh berikutnya. Az-zawjatus salihatu. Istri-istri yang salihah. Baik. Uh, Ummun Nabil. Jenisnya muzakkar muannas? Mu'annas. Muannas. Baik. Ummu Zaid. Jumlahnya mufrad, musanna atau jamak? Jamak. 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 Baik. Ummu Abdillah. Kejelasannya ma'rifah atau nakirah? Nakirah Pak Ustaz. Lama banget. Kalau ma'rifah ada alif lam, nakirah tanpa alif lam. Oh iya. Baik, ma'rifah. Ma'rifah. Enggak apa Ustaz? Baik. Kemudian Maryam, baris akhirnya marfu, mansub atau majrur? Marfu. Marfu, ya, dengan dhamma. Marfu itu dhamma. Baik. Lanjut Ririn.
Hajarani sakilani, dua batu yang berat. Jenisnya mudzakar atau muannas? Mudzakkar. Mudzakar. Risna, jumlahnya mufrad, musanna atau jamak? Musanna. Musanna. Baik. Ummu Kamil, kejelasannya ma'rifah atau nakirah ini? Apa Ustaz? Baru masuk. Baik. Enggak mau masuk. Ummu Nabil, ma'rifah atau nakirah? Nakiro. Nakirah tanpa alif lam. Baik. Eh, Ummu Zaid, baris akhirnya marfu, mansub, majrur. Majrur. Baik, ini jangan tertipu ya. Jadi ini karena dia musanna, ya. Jadi jangan tertipu kalau dia ini kasrah karena musanna selalu kasrah. Tapi belum tentu dia majrur terus. Nah, jadi beda untuk isim mufrad dengan musanna alamat marfunya beda. Kalau mufrad alamat marfunya dengan dhammah, tapi kalau musanna alamat marfunya dengan alif. Ya, jadi sebenarnya ini marfu. Ya, makanya tadi Ana bilang sementara kita katakan dhammah itu kalau mufrad. Tapi kalau musanna alif. Ya, kita memang belum belajar masalah ini. Ya, semoga nanti kita bahas insya Allah. Baik, selanjutnya Ummu Abdillah nafidatan saghiratan, jendela yang kecil. Jenisnya Muannas Ustaz. muannas sahih. Maryam, jumlahnya mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Nah, Ririn, kejelasannya ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Nakirah, karena nggak ada alif lam. Risna, baris akhirnya marfu, mansub, majrur. Mansub dengan fathah ya Ustaz. Ya, mansub. Ya, jadi alamat mansubnya dengan fathah. Jadi kalau marfu, kalau mufrad ya, mufrad marfu dengan fathah. Afwan, marfu dengan dhamma, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Kalau musanna itu beda. Kalau marfunya dengan alif, mansubnya dengan ya, majrurnya juga dengan ya. Baik. Kemudian setelah Risna, Ummu Ummu Kamil. Warakin khafifin, kertas yang ringan. Jenisnya mudzakar atau muannas? Muzakkar Ustaz. Mudzakar. Baik. Kemudian Ummu Nabil, jumlahnya mufrad, musanna atau jama'? Mufrad. Mufrad. Baik. Ummu Zaid, kejelasannya ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Baik. Ummu Abdillah, baris akhirnya marfu, mansub atau majrur? Mas Mansub. Mansub fathah. Kalau kasrah majrur. Mansur berarti. Nah, majrur. Baik. Eh, Kemudian Maryam, al-mudarrisul al-mudarrisal marida. Jenisnya mudzakar atau muannas? Muzakkar. Muzakkar. Taib. Ririn, jumlahnya Mufrad. Risna. Kejelasannya Ma'rifah. Ummu Kamil. Baris akhirnya Mansub ke Ustaz. mansub Hmm. dengan fathah sahih. Oke. Taib. Ummu Nabil, al-akhi al-faqiri. Muzakkar. Muzakkar. Ummu Zaid,
Jumlahnya. Mufrad. Baik. Udah Ummu Nabil tadi. Ummu Abdillah. Kejelasannya. Ma'rifah Ustaz. Nah, Maryam. Baris akhirnya. Majrur. Majrur. Nah, baik. Ririn. Al-fallahuna al-mujtahiduna. Para petani yang rajin. Mudzakkar. Muzakkar. Risna. Jumlahnya mufrad, musanna atau jamak? Jama'. Jamak. Baik. Ummu Kamil. Kejelasannya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah Ustaz. Baik. Ummu Nabil. Baris akhirnya. Mansub. Baik. Nah, ini juga sama ya. Sama, ini disebut dengan isim atau jamak muzakkar salim. Jadi kalau muzakkar salim itu marfu'nya itu bukan dengan marfu'nya bukan dengan dhammah tapi dengan waw. Ya, jadi sebenarnya marfu di sini. Nanti kalau mansubnya dengan ya, fallahina. Seperti muslimuna, muslimina. Ya, fallahuna, fallahina. Jadi marfu sebenarnya. Ya, baik. Untuk masalah i'rab memang bagian bawah baris akhir marfu mansub majrur memang belum kita pelajari. Ya, tapi ana jelaskan di sini karena memang ketika kita membahas tentang naat man'ut atau man'ut naat, ya di antara hal yang sama antara naat man'ut adalah baris akhirnya. Walaupun belum kita pelajari, nanti menyusul pelajarannya insya Allah. Baik. Ya, jadi untuk sementara antun semuanya pahami saja ya materi kita hari ini kita simpel saja dulu. Karena pekan depan insya Allah kalau ada ya, nanti kita bicarakan lagi terkait masalah jadwal di bulan Ramadan, apakah diadakan ya. Kalau diadakan mungkin pasti diganti waktunya kapan, nanti kita bicarakan insya Allah. Baik, yang jelas untuk sementara PR, buatlah susunan kalimat yang terdiri dari man'ut dan na'at sebanyak 3 buah. Baik, terserah bentuknya gimana, yang jelas benar susunannya dan diartikan dengan yang gitu ya. Jadi bikin gini ya, bikin yang seperti ini. Eh, Sebutkan naat man'ut naatnya, kemudian di bawahnya diberi artinya. Sebentar, anak copy biar jelas maksudnya gimana. Misalnya seperti ini, ditulis al-akh al-fakir, kemudian di bawahnya artinya saudara yang fakir, kemudian tulis jenisnya apa, titik dua, ya. Yang ini nggak usah pilihannya, cukup yang jawabannya aja. Yang ini dihapus. Baik, maksudnya gini. Nah, jadi baris akhirnya ini misalnya. Jenisnya muzakkar, jumlahnya mufrad, kejelasannya ma'rifah, baris akhirnya majrur gitu aja. Dan buat ini sebanyak 3. Ya, kalau bisa untuk yang ini muzakkar mufrad, terkadang muzakkar satunya muannas misalnya. Kadang mufrad satunya musanna misalnya. Ya, pokoknya jangan satu bentuk gitu. Diusahakan seperti itu. Baik. Nah, inilah pelajaran kita hari ini berkaitan tentang man'ut na'at. Ya, Ana perlu ingatkan bahwasanya kita ini belajarnya serba mendasar. Ya, karena mungkin sebagian ummahat baru pernah mendengar istilah ini. Jadi semuanya serba mendasar, mudhaf mudhaf ilaihnya mendasar, man'ut naatnya juga mendasar. Kalau sudah paham dasar ini, baru kita bisa melangkah ke pelajaran yang lebih tinggi. Ya, begitulah tahapan kita insya Allah. Dan yang satu hal yang paling penting juga, jangan malas untuk murojaah, terutama berkaitan tentang kosa kata. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Afwan Ustaz. Anak Ya. tadi terlambat. Tadi misalnya Ustaz kalau apa namanya?
Al-falahul mujtahidun. Lahuna. Al-falahuna mujtahiduna. Nah, tuh Ustaz tadi baris akhirnya berarti marfu lah. Ya, jadi sebenarnya anak istilah baris akhir nih karena kebanyakannya memang pembahasan baris akhir. Sebenarnya yang lebih tepat itu bukan baris akhir karena belum tentu baris akhir. Maksudnya i'rabnya. Ya, ini marfu atau tidak. Tapi biasanya kan i'rab itu letaknya di akhir. Ya, tapi tidak mesti juga harus di akhir. Nah, ini kan sebelum akhir nih. Ini alamat i'rabnya dengan waw. Ya. Tapi kenapa anak sebutkan baris akhir? Karena kebanyakan seperti itu. Nih marfu mansubnya di baris terakhirnya. Tapi tidak harus seperti itu terus. Seperti ini. Seperti musanna juga. Alamat i'rabnya sebelum akhir. Mana tadi? Nih, alif. Ya. Baik, nanti kita akan pelajari insya Allah secara rinci masalah ini, jenis-jenis kalimat dan alamat i'rabnya insya Allah. Nah, Nah, Ustaz. baik. Jazakumullahu khairan. Paham insyaallah. Baik, anak rasa cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.